Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidi sadat nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibi tadal mi'rad wal buraq wal alam dafil bala wal waba wal qad wal marad wal alam. Ismuhu maktubun marfu'un mankushun masfu'un fil lawhi wal qalam. Sayyidil Arab wal Ajam. Jismuhu muqaddasun mu'attarun mutahharun munawwarun fil baiti wal haram. Syamsid duha badri duja sadril ula nuril huda kafil wara misbahul ulam. Jamil isyam syafi'al umam sahibil jud wal karam. Wallah asimuhu sayyiduna Jibril khadimuhu wal buraq markabahu wal mi'raj safaruhu wa sidratul muntaha maqamuh wa qaba kausanil maglubu wa maglubu maqsudu wal maqsudu mawjudu sayyidil mursalin khatamin nabiyyin syafil mutnibin anisil gharibayin rahmatil alamin rahatil asyikin muradil mustaqin syamsil arifina syirajis salikin misbahil muqarrabin muhibbul bukhara wal ghuraba wal masakin sayyidis sakalain nabil haramain imamil qiblatain wasilatina fid darain sahiba qaba qasid mahbubun rabbul masyriqain wa rabbul maghribain Jaddil Hasan wal Husain Maulana wa Maula Thaqalain Abil Qasim Muhammad bin Abdullah Nur min nurillah ya ayyul mustaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'd. Para
hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, malam ini kita sama-sama datang hadir di tempat atau disebut halaqah, di tempat majelis ilmu yang mana diwajibkan bagi kita semuanya kaum muslimin dan muslimat hukumnya fardu. Kalau kita tinggalkan berarti salah satu bagian ada yang kurang. Kata-kata fardu berarti wajib. Mudah-mudahan dengan kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian, kita sama-sama mentaati Allah dan Rasulnya sehingga kita mendapatkan kemuliaan di sisinya. Bersyukur adalah bagian-bagian yang paling utama yang diutamakan bagi kita sekalian. Karena dengan syukur kita ditambah nikmat. Dengan sabar kita ditambahkan mulia. Dengan tawakal berarti kita dicukupi oleh Allah. Dengan ridho dan ikhlasnya, maka itulah jalan tujuan orang yang beriman untuk mencapai ridhonya Allah, sehingga kita masuk surga dan dikabulkan juga hajat-hajatnya, yaitu berjumpa dengan Tuhannya di dalam surga. Mereka kutambahkan nikmat-nikmat itu dengan perjumpaan dengan Tuhannya, dengan memandangnya seperti memandang bulan purnama. Maka dengan demikian tidak ada satu keterikatan dan kesenangan bagi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Yang pertama mengajar, yang kedua belajar, yang ketiga mustami'in yang mendengarkan dengan ilmu-ilmu itu, dan yang keempat adalah orang-orang yang melaksanakannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ilmu-ilmu tersebut walaupun dengan ukuran-ukuran sesuai dengan kemampuannya. Pertama, kita mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa duriat kita, keluarga dan saudara-saudara kita, famili kita, dan semua yang berhubungan yang sama-sama beriman dengan kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Dan tidak ada yang tertolak daripada doa-doa dari kedua orang tuanya kepada anaknya, dan anaknya pula kepada kedua orang tuanya, dan seluruh kaum yang beriman mendoakannya. Niscaya sahabat teman mereka pun diampuni dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan segala beban-beban yang berat, baik beban masalah batin, pikiran, ekonomi, materi, dan banyak kesulitan-kesulitan di akhir zaman ini yang menghalangi terhadap Tuhannya, sehingga terbelenggu oleh kesenangan dan kesenangan dunia itu, sehingga tidak mencapai kepada tujuan, yaitu ridhanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dengan diberikan kemudahan dan kelonggaran dalam urusan, baik urusan iman atau urusan duniawiyah, mudah-mudahan Allah Ta'ala melonggarkan semuanya sehingga dapat nikmat ibadatnya dan kabul segala hajat-hajatnya semuanya. Yang masih jauh, yang belum tampak, masih dalam angan-angan, mudah-mudahan Allah Ta'ala segerakan, seperti rahmat yang turun, hujan yang turun membasahi bumi yang kering ini. Maka suburlah semua tanaman-tanaman karena rahmat Allah Ta'ala. Salawat serta salam dan pujian-pujian bagi baginda Nabi Syafi' Musyafa' Nabi Al-Akram Al-Akramin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahli keluarganya dan sahabatnya kesemuanya. Mudah-mudahan Allah tidak melupakan dengan apa yang dibaca oleh kita sekalian, yang mengahlikan
Maulidun Nabi atau membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan balasannya adalah nanti bernaung di mahsyar dengan Rasulullah SAW, mendapatkan syafaat udma, syafaat yang agung, syafaat yang besar, yang itu semua dimudahkan syirat, dimudahkan juga mizan sampai hisab, bahkan masuk bersama-sama di belakang Rasulullah SAW masuk di dalam surga. Amin. Malam hari ini kita tetap membicarakan tentang sifat-sifat kemurahan yang mana disebutkan di dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa qauluhu ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Jelas artinya, barang siapa yang takwa kepada Allah, barang siapa yang beriman dan yakin kepada Allah, ya ja'alahu, dijadikan mereka oleh Tuhannya kemudahan mendapat jalan yang keluar. Diberikan jalan dari 1000 kesempitan, ada 1 lubang jarum Allah Ta'ala kasih jalan keluar, tidak ada artinya 1000 kesulitan itu. Ini kalimat ya ja'alahu. Kalau sudah diberikan kemudahan oleh Allah, niscaya apa yang dilakukan oleh manusia tidak ada satupun yang menghalangi, asal hablum minallah, memperbaiki hubungan dengan Allah, niscaya akan diperbaiki hubungan dengan manusia. Ini permasalahannya, sejauh mana kita memperbaiki hubungan Allah, sejauh mana kita memperbaiki diri kita dengan Allah. Di situ yang menjadi pertanyaan bagi kita, sehingga beban-beban itu ada pada manusia, bukan dari Allah. Ini membutuhkan kesungguhan, dan tidak ada unsur dalam bagian-bagian ibadah kepada Allah ini terpaksa. Kalau sudah terpaksa, berat kita menghadap Allah, berat juga Allah terhadap hambanya. Ringan kepada Tuhannya, senang kepada Tuhannya, Allah pun senang kepada hambanya. Kalau Allah sudah senang dan cinta kepada hambanya, mau minta apa? Sedangkan orang yang memburu rezeki ini, tidak ada saya melihat atau memandang sekian lama saya mengetahui, ternyata dari sekian itu yang memburu dengan dunia ini tidak ada yang kaya. Andai kata kaya, masalah dan musibah dan hutang itu sudah jelas. Penyimpangan di dalam hatinya, penyimpangan dalam pikirannya, terhalang dia pada Tuhannya. Karena itu hembusan-hembusan setan bin iblis tadi sudah jelas menghalangi dirinya, baik terhadap Tuhannya, baik terhadap dunianya, baik terhadap kenikmatannya yang tidak ada seumur jagung. Maka wa may yattaqillaha yaj'al makhrajan, jelas Allah Ta'ala berfirman yang tidak ada kesalahannya, cuman sejauh mana iman kita, atau terombang-ambing dengan iman kita, atau terombang-ambing dengan kehidupan kita, atau terombang-ambing dengan lingkungan kita, pergaulan kita, atau pemikiran kita, maka terhalang dengan Tuhanmu disebabkan oleh hijab-hijab itu adalah akal dan pikiranmu dan hawa nafsumu. Enggak ada sampai. Kalau kita pandang tadi sifat pemurah itu disebut as-sakha. Siapa yang punya murah sifat as-sakha?
mengenal Tuhannya, orang yang mengenal akhir kiamat. Orang pemurah itu orang yang mengenal pada hari kiamat, mengenal ada siksa kubur, mengenal ada yang namanya mahsyar, mengenal ada sirat, mengenal ada timbangan. Itu jadi pemurah. Selama dia belum mengenal Allah dan belum beriman kepada Allah, di situ perhitungan neracanya main di dalam otak mereka. Maka Allah ciptakan manusia ini, diciptakan manusia ini punya akal dan punya hawa nafsu. Akal terhalang oleh hawa nafsu. Dengan Allah ciptakan malaikat itu tidak ada hawa nafsu, punya akal. Kalau malaikat tadi melaksanakan perintah Allah, apa kepentingan? Apa malaikat punya kepentingan dengan Allah? Kalau manusia punya kepentingan dengan Allah, apa kepentingan dengan Allah tadi? Dan memaksakan kepada Allah dan menuduh kepada Allah bahwa Allah tidak mengabulkannya. Karena yang menuduh yang sifat demikian adalah hawa nafsunya. Maka dengan demikian sampailah tujuan-tujuan manusia yang memutuskan satu perkara yang bukan dari Allah. Kalau semua dari Allah, dia tahu apa yang diputuskan yang terbaik. Takdir, qada dan qadar. Innallaha balighu amri qad ja'ala likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah menyampaikan ketetapan apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada manusia. Tidak berlaku apa yang dibuat ikhtiar manusia, apa yang tujuan manusia, apa yang diinginkan manusia, semua keluar konteks dari petunjuk Allah. Itu hanya nafsunya. Karena takutnya mereka bukan takut kepada Allah, tapi takut miskin, takut nggak makan, takut nggak punya rumah, takut nggak punya rezeki, takut dia tidak bisa hidup, takut dia tidak akan ada yang menghasilkan. Ini sifat manusia. Dan sifat manusia ini cenderung kepada sifat yang namanya binatang ternak. Kalau ini dibina binatang ternak ini, maka akan muncul binatang buas yang akan ada, yaitu sifat nafsu bahimah, nafsu hewaniyah, lebih jahat lagi dari serigala, lebih jahat lagi dari anjing, lebih jahat lagi dari babi hutan. Karena sifat binatang ini dibiarkan oleh mereka, maka lutfiah yang harusnya ada kelembutan di dalam hati, yang harusnya rohnya mengenal Tuhannya, ini rohnya tertutup oleh hawa nafsunya, sehingga muncullah keinginan-keinginan binatang buas tadi. Maka perlu dicatat, ketakutan orang awam ini adalah tidak kerja, tidak dapat rezeki, tidak bisa rumah tangga, tidak bisa mendapatkan usaha, tidak bisa mendapatkan rumah, tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ini orang awam, dan rendah sekali martabat seperti ini karena memang kosong dalam agama dan tidak mau mempelajari agama walaupun rambutnya sudah ubanan. Ini yang kita tanyakan. Bagaimana Anda yakin? Bagaimana Anda mau berbicara tentang yang kekuasaan Allah? Kekuasaan Allah yang mana? Kau nyebut Allah, mungkin tampak itu lafal Allah. Kamu nyebut Allahu Akbar karena perintah itu bapak ibu kamu, kebetulan putra Islam. Kau sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar yang mana? Allah yang mana? Atau Allah yang di dalam Al-Quran? Atau Allah yang di langit? Atau Allah yang di hatimu? Atau Allah yang katanya Allah? Ini orang munafik. Bagaimana hati yang kotor kalau sudah diisi dengan kesedihan-kesedihan duniawi, akan tampak cahaya di dalam dirinya karena kotor. Kekotoran disebabkan
karena dosa-dosa mereka yang tidak ada penyesalan sama sekali, bahkan merasa aman dari apa ibadatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi merasa gelisah kalau tidak ada kerja, tidak ada modal, tidak ada yang kasih uang, tidak ada yang kasih pekerjaan. Gelisah, tetapi dosa dia tidak pernah gelisah. Ini orang munafik. Pada kuncinya untuk memahami tentang apa yang disebut yaj'alahu makhrajan adalah orang yang konsekuen mengakui dosanya. Kalau sudah dosa diampuni oleh Allah, mudah nggak urusannya. Celaka orang-orang yang merasa aman. Kalau sudah merasa aman dalam ibadahnya, berarti dialah orang yang sangat rugi di dunia dan akhirat. Maka yang dikatakan orang bermurah hati disebabkan ibadahnya. Dia tahu harta-harta milik Allah, semua pekerjaan milik Allah, kepandaian milik Allah, ilmu milik Allah, amal milik Allah, rahmatnya yang ada pada manusia, bukan milik. Ini sadar. Bahkan Allah berfirman, kami pinjam hartamu, nanti aku kembalikan. Padahal Allah punya milik, masih mengatakan kami pinjam. Tapi hati beku, hati mati, memang tidak pernah tergerak apapun untuk berbuat baik. Ini orang nggak bisa sukses. Dan berlaku takdir fakir, miskin, melarat. Guru mengendaki murid-murid supaya sukses. Al-Islamu yalu wa la yuli alaih. Islam tidak ada yang melarat. Islam tidak ada yang kurang. Ini melarat ilmu, melarat dunia, melarat agama, melarat imannya, melarat dirinya. Well, cukup nunggu takbir 4 kali, yaitu tunggu solati mayit saja. Karena tidak bermanfaat sama sekali. Apapun yang dimiliki, tidak ada apapun pada dirinya. Ini kosong. Mudah-mudahan kita tahu bahwa orang-orang yang disebut as-sakha itu pemurah, itu disebabkan karena banyaknya ibadah pada Allah Ta'ala. Satu contoh, satu kalimat. Kalian sudah bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Ini sudah awal. Ar-Rahman, sudahkah kamu bisa mengasihi? Ar-Rahim, sudahkah kamu bisa menyayangi? Dari awal mukaddimah bismillah saja sudah batal dan gagal Anda. Bagaimana kita mau mencapai untuk mengenal Allah? Bagaimana tahu kasih sayangnya Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu kandungnya terhadap anak yang dimanjanya? Kita belum bisa merasakan bagaimana kasih sayang Allah. Kemudian apa arti al-hazam? Al-hazam artinya berhati-hati. Al-hazam. Jadi orang berhati-hati itu tahu menggunakan hartanya untuk apa. Dia tahu untuk apa dibelanjakannya. Dia tahu untuk apa dihabiskannya. Dia paham karena dia hati-hati. Kemudian beda lagi al-israf. Al-israf itu artinya royal, boros. Kalau asraf minum, kalau israf itu boros. Hanya beda. Makanya kalau nulis fatkah sama
alif, asyraf atau israf. Kalau israf boros. Apa yang disebut boros? Apapun sifat belanja ini melampaui batas daripada ketentuan Allah Ta'ala, bahkan sama sekali dia tidak ingat akhiratnya, maka itu termasuk boros. Bukan yang kita belanja yang berlebih-lebihan itu boros. Apapun yang kau belanjakan untuk agama tidak mencapai target dari Allah Ta'ala, ini bakhil, dan itu termasuk boros terhadap dunia. Contoh, putra Nabi Adam yang nama Habil dan Qabil, Allah bertanya kepada Habil, apa yang kau belanjakan ya Habil? Apa yang kau persembahkan dengan aku? Ya Rabbul Alamin, aku hanya motong kambing, saya hanya punya pelihara 3 kambing. Tapi aku beriman kepadamu, engkau mengambil 1 hakmu, yang 2 adalah milikku, berarti aku masih untung. 1/3 bagian dari Habil tadi haknya. Tidak ada manusia yang dikasih makan, maka kau letakkan di api itu dan lemparkan kepada api. Nah, sejak itulah pikiran manusia, api itu adalah Tuhan. Padahal itu untuk menghanguskan hartanya yang 1/3 karena belum ada manusia. Maka 1 kambing dilempar habis. Kemudian Qabil. Qabil, setelah kakakmu telah melakukan, maka sekarang apa yang kau persembahkan dengan aku? Sawahnya 100 hektar, 1 ikat yang diberikan sama Allah. Tuh, 1 ikat, 1 pikul padi, lempar. Tuh. Maka disitulah letaknya. Karena kau bakhil, apa yang kau keluarkan tidak sesuai dengan apa ketentuan dari Tuhanmu, kami laknat kamu. Tuh, apa yang diberikan tidak target sesuai dengan Allah, dilaknat Allah, karena itu termasuk bakhil. Paham sudah? Apalagi yang mengeluarkan. Jangan pernah mimpi masuk surga atau kabul doamu. Mungkin tambah tutup yang namanya rezeki. Walaupun kamu 100.000 rakaat kamu jalankan, walaupun kamu naik haji 100.000, puasa siang hari, tapi bakhil, lah, dibenci Allah, dibenci surga, dibenci Nabi, dibenci malaikat, dibenci wali-walinya. Orang yang bakhil dirindukan sama neraka, dicintai sama iblis. Jadi ingat-ingat. Maka israf adalah sifat-sifat iblis juga. Untuk agama bakhil, tapi untuk dunia dia royal. Untuk dunia dia pamer, untuk dunia ria, untuk dunia tampak. Ciri khas orang ahli neraka. Jadi tujuannya orang-orang yang israf ini jelas ingin dipuji dan ingin menjadi pimpinan, ingin disebut ketua, ingin disebut orang yang paling tua, orang yang paling mampu, orang yang paling menguasai, orang yang paling ternama. Bentuk kekuasaan itu orang yang royal. Ingin
disebut sebagai pahlawan, ingin disebut orang yang baik, itu al-israf. Maka Zainal Imam dari cucu Rasulullah SAW, Zainal Imam Ja'far As-Siddiq radhiyallahu an berkata, tidaklah ada harta yang lebih menolong kecuali yang menggunakan akal. Jadi orang bisa menolong agamanya dengan akal. Tidak ada musibah, penyakit yang paling besar, malah petaka yang lebih besar, kecuali dari kebodohan. Orang bodoh itu pasti sesat. Bisnis salah, kerja salah, pinjam uang salah, duduk di instansi salah, berjalan salah, rumah tangga salah, semua salah, itu disebut musibah. Dia mempunyai satu argumen daripada kemampuan pada dirinya yang tidak pernah mengikuti metode atau iktikad, tata cara di mana Rasulullah SAW menggunakan tata cara baik di dalam bergaul, baik dalam rumah tangga, baik dalam berpakaian, baik di dalam bisnis dan dagangnya, baik di dalam ibadatnya, semua pakai iktikad, tata cara. Selamat manusia yang pakai metode Rasulullah. Maka jelas orang yang berpedoman kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selamat dunia akhirat. Dunia dengan hukum hadis, akhirat dengan Al-Quran berpegang, niscaya dunia dan akhirat kamu kuasai. Buta Al-Quran, buta hadis, buta kitab, bahkan tidak mau membukanya, bagaimana mau mulia? Bagaimana dia akan diangkat derajatnya, bagaimana akan ditunjukkan? Malas pasti itu kuncinya. Siapa yang malas pasti bodoh. Itu sudah tidak ada lagi. Jadi jangan berharap orang yang bodoh itu akan mendapatkan ilmu dan memahami dan menjadi orang yang pandai. Dengan dunia, dia harus menuntut ilmu dunia. Dengan akhirat, dia harus menuntut ilmu akhirat. Dua-duanya jalan, bukan salah satu yang jalan. Jadi lebih besar daripada orang yang bodoh, yang dibiarkan kebodohannya, niscaya selamat tinggal dunia dan akhirat. Itu nunggu takbir 4 kali, kecuali nunggu disolati mayit. Maka jadilah sifat berdiskusi al-mudzakarah, al-mudakharah, tolong menolong. Jadi kalau kita mengerti al-mudzakarah, saling mengingatkan. Al-mudakharah itu saling tolong menolong, hampir sama. Karah sama kharah. Al-mudakharah sama al-mudzakarah enggak sama. Al-mudzakarah saling berpikir, artinya mengingat, saling mengingatkan. Al-mudakharah itu saling menolong. Tolong menolong dalam berserikat, bagaimana seseorang itu bisa menjalankan ibadah lebih bagus,
maka lingkungan itu 70% adalah pengaruh yang paling utama. Sedikit kita kumpul sama orang saleh, sedikit kita kumpul sama orang alim, niscaya kita tidak akan bisa mendapatkan kekusukan apa-apa. Diibaratkan orang makan 2 hari sekali, lapar, sakit perut atau tidak. Kalau makanan rohani itu dzikirullah, ibadat, amal. Kalau makanan jasad itu juga makanan mulut yang rasakan. Ini makanan mulut dirasakan pahit atau pedih atau manis atau asin atau kecut, tuh terasa orang yang sehat. Dikunyah, dihayati, dirasakan, bukan ditelan atau dipaksa seperti bayi yang tidak tahu rasanya itu pisang, yang namanya pisang sama nasi. Zikir itu bukan mulut. Kalau kita baca alhamdulillah mulut, tapi yang merasakan adalah hati, yang merasakan adalah roh, yang merasakan adalah jiwa, bukan mulut merasakan daripada ayat Al-Quran atau zikir Allah atau doa. Tidak merasakan apa-apa yang namanya mulut, tapi hati yang sakit, hati yang gelap, hati yang sudah tertutup, tidak mungkin merasakan itu zikir. Kalau tidak merasakan, coba Anda berpikir. Baca Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Tapi tidak dirasakan hati, tidak bergetar hatinya, tidak menghayati hatinya, bahkan tidak bisa menangis, meneteskan air mata di hadapan Tuhannya. Ini mati atau hatinya tertidur. Dibaca tapi tidak dirasakan, jangan harap dikabulkan Allah. Ini barang siapa yang berzikir, barang siapa yang berdoa dalam kelalaian hatinya, mustahil Allah akan mengabulkan doanya. Maka yang jelas bahwa manusia yang syahok itu adalah dicintai Allah dan sifat Allah. Sedangkan orang yang kikir dan bakhil itu musuh Allah. Sesungguhnya dalam firman Allah disebutkan, sesungguhnya Allah, aku maha pemurah dan maha mulia. Tidak akan berdekatan dengan aku orang yang kikir. Kikir itu bagian dari kekufuran, yang tidak bersyukur kepada Allah. Sedangkan orang kufur itu tempatnya dalam neraka. Sedangkan sifat memurah itu timbulnya dari hati, maka keluarlah yang namanya baik hati. Itu karena beriman. Kalau tidak beriman kepada Allah, tidak akan berbuat baik, tidak akan beramal, tidak akan jadi pemurah, karena tidak tahu. Orang yang tahu beriman karena tahu itu janji Allah. Sedangkan orang
orang yang beriman itu tempatnya di dalam surga. Ada riwayat Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, banyaklah orang-orang yang zalim pada agamanya. Artinya sangat sedikit amal ibadahnya, imannya pas-pasan aja, sholatnya 2 rakaat saja, zikirnya sedang-sedang saja, atau yang mengoyakkan pada penghidupannya itu. Tetapi dia masuk surga disebabkan dengan kelapangan hatinya. Dia selalu murah untuk memberikan hartanya. Hanya kemurahan itulah diletakkan masuk dalam surganya. Maka hati-hatilah dengan orang pemurah, karena Allah telah menjaganya dan Allah telah menyelimutinya dengan selendangnya. Karena itu sifatnya. Dalam satu syair disebutkan, apabila engkau membuat sesuatu tempat, katakan rumah, tidaklah itu disebut rumah sebelum benar-benar diperhatikan dan dibetulkan teliti atas rumah itu, dan tahu tempat membuat jalan untuk menuju rumah itu. Apabila sudah betul-betul kamu inginkan membuat rumah itu, jangan lupa kokohkan, tegakkanlah tiangnya sesuai dengan ornamen bangunannya. Apa kalau tidak, jangan kau kerjakan, tinggalkan saja. Memang kamu tidak bermanfaat. Dan untuk mencapai itu, maka bersabarlah kamu. Jangan rumah yang belum jadi kau paksakan untuk tinggal bersama keluargamu, sedangkan atap rumah itu belum kau pasang. Maka untuk mendapatkan sesuatu kemurahan dari Allah Ta'ala, mulailah dari dirimu sifat murah itu. Untuk mencapai maha kemurahan, sekedar apa yang kau miliki, sekedar apa yang kau dapatkan dan yang kau keluarkan, tergantung volumenya. Maka cerita hikayah dari Muhammad bin Al-Munkadir, dan ia menerima dari Ummi Durrah, dan Ummi Durrah ini adalah khodam, pembantu dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Namanya Ummi Durrah. Durrah ini mutiara, ibu mutiara. Kalau Durratun Nasihin, mutiara nasihat.
struktur duror. Ini ilmu yang disebut pembantunya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu Ummi Durrah berkata bahwa Muawiyah, ini Muawiyah bin Sufyan, mengirimkan uang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sejumlah 2 karung. Jadi bukan amplop tipis. 2 karung. Banyaknya, jumlahnya 180.000 dirham. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lalu meminta sebuah bagi untuk ngadai tempat itu. Maka dibagi-bagikannya uang itu kepada yang berhak, yaitu manusia. Tidak dimakan. Apalagi diangan-angan. Orang yang mengangan-angan uang itu mengangan-angan setan. Orang mengangan-angan uang berarti mengangan-angan setan. Maka disebut mata uang. Uang itu iblis, mata iblis. Ya. Jadi jangan mengangan-angan uang. Maka tatkala hari sudah sore, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Hai Ummu Durrah, bawalah kemari hidanganku, yaitu aku mau berbuka puasa." Habis 2 karung, 180.000 dirham, habis, khalas. Kemudian Ummi Durrah lalu membawa kepada Aisyah radhiyallahu anha roti dan minyak zaitun. Terheran-heran yang namanya Ummi Durrah ini melihat perbuatan Sayyidah Aisyah. Kenapa enggak belanja ayam goreng atau onta? Kemudian Ummi Durrah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Tidakkah engkau sanggup pada apa yang engkau bagi-bagikan hari ini untuk engkau belikan daging bagi kita dengan hanya mengambil 1 dirham saja?" Ini hadiah Muawiyah yang akan kita buka puasa agar kita makan daging. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Jikalau tadi engkau memperingatkan aku, niscaya akan aku laksanakan, karena kamu juga puasa, wahai Ummu Durrah." Jadi pembantunya juga puasa. Karena daripada itu Muawiyah tidak pernah mengatakan apakah uang ini untuk aku, atau hadiah untuk aku, atau sedekah untuk aku. Perkara yang subhat ini yang meragukan aku, lebih baik aku buang semua 180.000 itu, niscaya aku selamat dari hal yang meragukan. Apalagi terima suap, apalagi ini yang sudah halal, hati-hati.
apalagi yang haram. Dalam cerita Mus'ab bin Az-Zubair radhiyallahu an berkata, pada saat Muawiyah naik haji, maka tatkala ia berjalan, kemudian ia melalui kota Madinah. Lalu Al-Husain bin Ali berkata kepada saudaranya Al-Hasan, janganlah engkau jumpai dia dan jangan engkau memberi salam kepadanya. Tatkala Muawiyah telah keluar dari kota, lalu Al-Hasan berkata, sesungguhnya atas kita ada hutang, maka tidak boleh tidak kita harus mendatanginya. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an mengendarai kendaraannya di belakang Muawiyah dan akhirnya menjumpai Muawiyah. Lalu ia memberi salam kepadanya dan menerangkan pada Muawiyah tentang hutang-hutangnya. Maka pergilah kepada Muawiyah dengan membawa bagiku ini, ujar Al-Hasan. Padanya ada uang 80.000 dinar. Sedangkan Al-Hasan sudah letih dan tertinggal di belakang dari onta, dan orang-orang banyak mendukungnya. Kemudian Muawiyah bertanya, ini apa? Al-Hasan lalu menerangkan kepada Muawiyah, maka Muawiyah menjawab, hai kamu sekalian, serahkanlah dengan apa yang ada padanya kepada Abi Muhammad. Artinya panggilannya Al-Hasan, itu Abi Muhammad. Jadi apa yang diberikan sama Muawiyah itu berhutang, nggak usah bayar. Tuh, jadi caranya kalau orang kasih ngutangi nggak sanggup, nggak usah bayar. Tuh orang yang nolong pemurah, ini bukan udah nggak punya, diinjak lagi, dibawakan lagi preman. Ya mudah-mudahan kalau kita ngasih utang sama orang nggak usah bayar, mudah-mudahan Allah juga melonggarkan kamu, Allah berikan rezeki selain daripada apa yang diutang orang lain itu. Ya, asal utangnya nggak banyak-banyak, 10.000, insya Allah kamu nggak nagih. Jadi kalau sudah meletakkan sifat-sifat itu pemurah, pasti jelas dia punya sifat pemalu. Jadi kalau orang pemurah itu biasanya punya sifat pemalu. Jadi kalau nggak bisa ngasih orang, dia sembunyi. Biasa kasih nolong orang, karena nggak usah nolong orang, lari dia karena malu. Begitu pula orang yang nggak biasa ngasih juga, lari juga, menghindari. Sama-sama larinya, yang satu menghindari, yang satu malu. Dari Anas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, yang bunyinya, ya Jubair, a'lam anna fafatihal arzakil ibad biizamil arsh yab'asullah azza wa jal ila kulli abdin biqadri nafaqatihi, faman kasra lahu wa man qalala lahu. Artinya, hai Jubair, ketahuilah
bahwa kunci rezeki hamba itu ditentang oleh aras yang dikirim oleh Allah Azza wa Jalla kepada tiap-tiap hamba. Artinya ditentang, dibatasi oleh aras. Dan sekedar nafkahnya, maka barang siapa yang membanyakkan pemberian kepada orang lain, niscaya Allah akan membanyakkan baginya. Oh, sudah tahu resepnya? Kalau suka memberi, mau banyak. Enggak cukup kau makan itu, jangan lebih, bisa kurang. Dan barang siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah pun akan menyedikitkan juga baginya. Dan engkau lebih tahu. Qalalahu Nabi SAW bersabda kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi jelas sifat-sifat Allah adalah pemurah. Di sini banyak contoh-contoh yang tidak perlu disebut banyak-banyak. Yang jelas adalah sifat pemurah itu adalah sifat Allah. Sifat peminta itu adalah sifat makhluknya. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, maka bersama-sama suka menolong dan memberi. Satu riwayat, Sayyidina Ali ini kasih belanja 3 dirham sama Sayyidatina Fatimah. Biasa Sayyidina Hasan Husain mengikuti di belakangnya. Kemudian di masjid yang banyak debu, badannya kotor karena masjid dulu batu alam, bukan batu marmer, batu bersandar. Sambil berpikir, tahu-tahu datang pengemis. Ya Amil Mukminin, anaju sulasayum, ana lapar sudah 3 hari. Hakullah, aku minta haknya Allah. Begitu mana tidak ada uang, cuma 3 dirham. Mintalah kepada anaknya, dipanggil ya Abul Hasan, ya Hasan, kau pulang ke rumah minta sama umi kamu 3 dirham. Wanita yang salehah sebelum dibelanjakan tanpa pikir lagi, setiap seorang pemimpin, setiap orang imam minta pasti ada keperluan, apalagi ini keperluan untuk makan dikalahkan. Ada apakah itu? Itulah kecerdasan Sayyidah Fatimah. Ya her, saya menunggu, dikasih 3 dirham. Dikasih 3 dirham. Alhamdulillah, syukron, terima kasih ya Amirul Mukminin. Pulang 1 jam duduk di masjid itu, kemudian berulang sama-sama. Ya Hasan Husain, ikutlah di belakang Abi. Di tengah jalan ketemu onta. Mau dijual berapa?
mau dijual 70 dirham. Terlalu mahal. Tidak ya mukminin. Ini sama-sama mau jalan pulang. Ada orang musafir bawa onta mau jual ke pasar, diambil onta ini. Baiklah, insya Allah doakan saya akan selesaikan sebelum asar. Sudah aku lunasi. Kalau aku ada utang, aku langsung. Lewat harga 70. Pulang ketemu orang lain yang sama-sama ke pasar, melihat onta itu bagus, gemuk. Ya Amir Mu'minin, apakah onta itu jual? Ya, kalau kamu mau. Berapa harganya? 100 dirham. Baiklah, aku senang dengan onta ini. Tanpa tawar, bayar 100. Alhamdulillah. Pulang tidak ada setengah jam. Ini masih setengah 11, masih bisa belanja. Pulang kasih istrinya Sri Fatimah 30 dirham. 70 dikasih sama yang punya onta. 3 dirham jadi 30. Tidak ada 1 jam. Maka siapa orang yang memberikan makan itu seperti pedang di leher onta yang dekat. Balasan Allah itu segera. Seperti yang tadi, Sayyidina Ali beri makan kepada orang 3 dirham, tidak ada 1 jam, yang tidak diangan-angan dibalas 30 dirham. Tuh, Allah tidak lengah, Allah tidak tidur, Allah tidak ingkar janji, dan Allah selalu menepati janji, dan tidak akan berkurang harta yang diberikannya. Maka dengan itu mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan sifat pemurah itu. Maka orang yang pemurah itu dekat dengan manusia, dirindukan manusia, dirindukan oleh Allah, dirindukan malaikat, dirindukan wali-walinya, dirindukan Rasulullah, dirindukan surga dan bidadari. Mudah-mudahan itulah orang yang pantas dikenal, diingat-ingat karena jasa-jasanya yang sangat banyak di jalan Allah. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.